teman-teman, Suara Juventini bersama gue Jeki setiap minggu selalu hadir untuk memberikan informasi, memberikan diskusi, memberikan opini dari para teman-teman Juventini dari manapun. Dan apa kabar semuanya dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan ada yang nonton dan selalu menonton Suara Juventini ya. Oke, perkenalkan gue Jeki dan gue selalu mengundang Juventini-Juventini dari manapun dan siapapun ya. Nanti kita kenalan, tapi sebelum kita kenalan gue pengen mengenalkan dulu Suara Juventini adalah salah satu channel untuk sebagai wadah ya. Channel ini sebagai wadah untuk kalian mau bisa berdiskusi atau beropini. Jadi kalau teman-teman misalkan ngerasa pengen ngomongin banget tentang Juventus, pengen banget sharing tentang Juventus, nah channel Suara Juventini salah satu tempatnya nih. Jadi di profil kita di tentang channel Suara Juventini itu ada nomor handphone yang kalian bisa hubungi kalau kalian ingin berdiskusi atau beropini tentang Juventus di channel Suara Juventini. Oke, sebelum kita ke materi, kita mau kenalan dulu siapakah yang kita undang kali ini. Di sini ada yang pakai kacamata nih, yang keren banget. Kita pengen kenalan dulu dengan siapakah beliau. Assalamualaikum, salam Oh, sejahtera. dua-duanya kacamata ya? Yang Ya, pakai jersey dulu. Lupa siapa gue. dulu nih? Ya udah nggak apa-apa. Oke, yang pakai jersey dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Gue Suryo Juventini dari Depok. Oke, thank you Suryo. Suryo salah satu narasumber yang rutin yang sering hadir di Suara Juventini. Nah, kali ini adalah teman Juventini kita yang gua ajak, gua undang untuk berdiskusi di channel kita yang belakangnya adalah semesta alam nih. Regelnya. Ayo kenalan dulu dengan Bang siapa di sana? Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Pungki, kalau boleh dilengkapi Alex Del Piero. Oke, Bang Asal Pungki. dari Kebayoran, dari Oke. Jakarta Barat. Atau Binus ya, Roblong. Yoi. Ya, Ya, Bang Pungki dari Jakarta Barat, penggemar Alex Del Piero, berarti udah abang-abangan kalau udah penggemar. Mantap. Karena udah kalau tua udah banget bahkan, Bang. iya, Saya karena kalau udah sejak penggemar Del Piero 1984. udah ketahuan lah, itu generasi kapan. Oke, oke, kita langsung aja ke materi. Sebelum gue ngomongin materi, gue pengen kasih tahu dulu, diskusi kita kali ini ada beberapa materi yang ingin kita sampaikan. Pertama adalah tentang jadwal Juventus di bulan Februari. Kayaknya kita masih cukup waktu untuk ngomongin semua jadwal Juventus di Februari. Kedua adalah preview tentang Salernitana vs Juventus. Ketiga adalah line up yang menurut kalian itu nanti apa, seperti apa line up Juventus. Yang keempat adalah tentang isu Locatelli yang akan di-extend kontrak. Kelima adalah kenangan teman-teman yang ada di sini bersama Tevez atau teman-teman Suara Juventini yang menonton di sini, apa kenangan kalian melihat Carlitos Tevez yang kemarin habis ulang tahun dan di-announce sama Juventus bahwa ya salah satu striker terbaik yang dimiliki Juventus. Oke, sebelum ke 5 materi itu dulu, ready nih kita mau diskusi? Bang Ya, Pungki, kita masuk ke materi yang pertama adalah tentang Juventus di bulan Februari. Di bulan Februari ini cukup sibuk juga karena ada pertandingan di midweek ya, dan Februari juga tanggalnya juga nggak sampai 31. Jadi kita udah melaksanakan satu game yaitu lawan Lazio, nextnya kita lawan Salernitana, nextnya lagi ada Fiorentina, nextnya lagi kita ada di Liga Malam Jumat melawan Nantes, nextnya lagi lawan Spezia, nextnya lagi lawan Nantes lagi di Liga Malam Jumat dan Torino. Overall kalau untuk Serie A sebenarnya timnya agak tim-tim mediocre. Coppa Italia kita udah lewatin lawan Lazio, tapi ada satu jadwal yang namanya Liga Eropa. Melihat jadwal seperti ini, apa prediksi kalian yang kalian bisa harapkan dari prediksi jadwal seperti ini? Gimana, Sur? Untuk prediksi melawan Salernitana, optimis Bro Jeki, Ya, pastinya. Kemudian maksudnya melawan maksudnya keseluruhan bulan ini yang lo lihat gimana selain hanya lawan Salernitana? padat, tapi insya Allah Juve cukup untuk pemain merotasi itu. Walaupun memang McKennie sudah keluar ya Bro Jeki. Hmm. Gitu. Jadi maksudnya cukup ya. Maksudnya hasilnya kira-kira menurut lo ini kita bisa raih semua atau ada halangan atau gimana? Selama kita masih mempunyai pemain muda dengan stamina yang oke dan Allegri pintar-pintar merotasi, terutama untuk berhadapan dengan Nantes, yang notabene kalau Kun memang kita harus ngotot di situ untuk masuk ke jalur Champions League lagi, ya memang Allegri harus pintar-pintar merotasi, Bro Jeki. Oke, jadi kuncinya adalah untuk di bulan Februari ini salah satu kuncinya adalah pinter-pinter merotasi ya. Nah, kalau Bang Pungki begitu ya, Surya? Iya, Oke. Oke, thank you Suryo.
Kalau Bang Pungki gimana Bang? Melihat jadwal di Februari ini, ya memang kalau di jadwal Serie A-nya sebenarnya kita nggak melawan tim kuat ya. Kita masih lawan tim-tim yang mediocre sifatnya. Dan tapi ada satu jadwal yaitu melawan Nantes. Bagaimana Bang Pungki melihatnya? Ya, em, ya ini apa namanya? Kalau saya lihat Bang Suryo, Bang Jaki yang sudah ini, itu saya eh, mencoba ya, belajar sebetulnya. Kalau dari sisi saya sebetulnya gimana ya? Agak menurut tantangan menurut saya, karena memang eh, dilihat memang tidak tim atas, tapi memang mereka akan berjuang di papan tengah untuk bersaing. Dan yang gua rasain itu ya, kalau misalnya memang melawan tim-tim Juve, semua pasti akan eh, bergerak untuk bisa mengalahkan gitu loh. Hmm. Nah, harapannya memang betul kata Bang Suryo, untuk rotasi, dalam artinya rotasi bukan rotasi yang kurang pas gitu dari Allegri. Kalau kalau gue pribadi sih gak terlalu ini sama Allegri ya. Yang penting pelatih manapun kita dukung, tapi yang penting bisa mendengarkan apa yang menjadi eh, bahasan atau menjadi yang memang belajar kekurangan gitu loh. Artinya contoh kalau nanti mudah-mudahan benar katanya Pogba mau masuk, itu mungkin akan menjadi hasil yang maksimal. Tapi kalau enggak memang akan berjuangnya luar biasa gitu loh. Termasuk mungkin kalau gua pribadi sih lihat datanya juga akan tantangan yang berat ya. Nah kalau jadi ada dua versi kan, kalau misalnya tergantung dari formasi. Kalau ada Vlahovic, De Maria dan biasa bisa main, itu tentunya menjadi makanan yang lahap buat kita. Tapi kalau berubah menjadi Kane misalnya, ataupun yang lain, termasuk melawan yang lain ya, Fiorentina, Spezia ataupun Torino ya kalau nggak salah terakhir, itu pun juga akan menjadi tantangan. Tapi kalau misalnya formasi yang Allegri seperti lawan Lazio misalnya, itu mungkin akan menjadi poin yang besar buat kita di Februari ya. Itu ya. Tapi memang secara overall kita bisa melap dengan catatan seperti itu. Allegri tidak aneh-aneh lah itu ya, strategi yang seperti itu, dan Oke. diperkuat oleh dengan beberapa yang mudah-mudahan sudah sembuh ya, di sama Pogba dan di Maria yang masih biasa nggak kambuh-kambuhan lah gitu ya, mudah-mudahan. Oke. Oke, ya. Jadi artinya ada satu fokus juga formasi line up di sini sangat berpengaruh ya untuk bisa mengarungi jadwal di Februari gitu ya Bang Punggi ya. Betul, betul. Oke, gue melihat begini bahwa jadwal Februari, intinya mau jadwal Februari, Maret, posisi kita di Serie A sebenarnya juga nggak nyaman. Kita ada di posisi 12 atau 13, itu minus karena kita ada minus 15. Gue merasa rotasi akhirnya tidak menjadi prioritas. Jadi benar-benar ya udah gas, segala-galanya menjadi gas nih. Kalau gue, ya karena apa? Karena eh, kita punya satu istilahnya ditakut-takuti lagi bakal ada minus 20 poin. Jadi kalau misalkan rotasinya juga tidak menyebabkan efek yang gimana-gimana, ya itu juga bermasalah juga. Jadi prinsipnya di sini mumpung lawannya semuanya, kalau gue melihat bahwa nggak perlu lagi rotasi, udah gas aja semua. Justru kita harus dapat poin dengan tim-tim seperti ini, gitu. Jadi nggak bisa lagi karena mungkin kalau kita di posisi rank 2 atau rank 3 itu nggak masalah. Kita kan masalahnya bukan masalahnya kita kan habis dizolimi, lagi dizolimi. Kita kan posisi sekarang kan ada di posisi yang nggak enak, bener nggak di klasemen? Ya, betul. Bro, boleh Nah, sedikit, bukan rotasi, maksud gue bukan rotasi maksudnya seperti waktu kita lagi bagus, bukan. Maksudnya merotasi itu misalnya Chiesa yang kelihatan payah daripada cedera diganti seperti itu aja. oh ya, jadi rotasi pada saat di gamenya ya berarti ya. Betul. Tapi kalau kalau gue sih fanatiknya memang harusnya harusnya ya, misalnya Vlahovic, Di Maria sama Chiesa. Tapi kalau menjelang pertandingan kurang ya mungkin misalnya beliau main dulu tapi nanti diganti gitu loh. Oke, Karena berarti memang ini kita ngomongin perlu line up, poin. nanti ada lagi pembahasannya ngomongin line up. Ya. Gitu line up. Jadi di Februari ini eh, kalian optimis kita bisa bungkus semua ini dengan hasil 3 poin? Suryo? Gue lebih concern kenapa gue bilang rotasi karena ada kecenderungan pemain kita itu cederanya kebanyakan di latihan, Bro Jeki. Hmm. Seperti itu. Nah itu semua nggak kita harapin sih. Makanya itu ngatur staminanya di situ maksud saya, Bro Jeki. Oh Gitu. gitu, oke. Jadi Mm-mm. gimana? Dalam sebulan ini optimis bisa kita mengarungi sampai 3 poin semuanya? Optimis akan selalu optimis. Sebagai seorang Juventini harus selalu optimis. Walaupun dikurangi 15, whatever, gas. Oke. Nah, kalau Bang Bungki gimana di Februari ini? Iya, setuju, setuju. Memang dulu aja waktu turun Serie B juga ada masalah ya kan. Apalagi Iya cuma dong. 11, minus 15 poin gitu kan. Tapi intinya
harapannya ada pastilah ada perubahan di sidang ataupun dengan hasil yang bagus ya. Ya harapannya sih maksimal semuanya poinnya 3 poin dan termasuk lewat tim Nantes. Gitu. Oke, thank you Bang Pungki dan Suryo. Kita next lagi, ya mudah-mudahan kita bisa membungkus semua poin dari bulan Februari ini, karena kalau dilihat timnya juga ya mediocre semua. Sayang sebenarnya kalau nggak dapet 3 poin ya. Cuman kan terkadang yang begini-gini juga kadang-kadang suka merepotkan. Suka malah kehilangan poin terkadang. Karena di atas kertas harusnya Juventus bisa mendapatkan poin di game-game yang seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke preview, yaitu Salernitana vs Juventus. Jelas ya, Juventus ada di ranking 13 karena minus 15, dan Salernitana sebenarnya ada di ranking yang memang cenderung dekat dengan degradasi. Nah, ini perbedaan yang sangat signifikan ya. Maksudnya kita tuh rank 13 langsung drop banget dari peringkat, sempat peringkat 2, peringkat 3, drop langsung di peringkat 13. Nah, di leg pertama juga kita seri ya, draw ya, 2-2 gitu. Jadi apakah ini menjadi pertandingan yang sangat sulit buat Juventus? Karena sebenarnya di atas kertas ini bukan pertandingan sulit, tapi kenyataannya kita belum menang lawan Salernitana di musim ini karena di leg pertama kita masih draw. Gimana Bang Pungki melihatnya? Apakah Kalau menjadi pertandingan sulit kalau saya memang atau sama juga memang akan berat ya kalau menurut saya kan. Meskipun memang kelihatan dari peringkat 16, tapi ya biasanya sekali seperti yang saya bilang di awal bahwa semua tim bakal mau ngalahin Juventus apalagi mereka masih di papan tengah gitu pengen naik lah untuk untuk menyelamatkan muka mereka gitu loh, apalagi degradasi itu kan bahaya gitu loh. Nah tapi kalau seperti yang gue bilang tadi, kalau misalnya memang formasinya betul gitu sesuai dengan yang diharapkan gue pribadi lah, ini agak egois sedikit lah ya, dan mudah-mudahan Allegri mendengar ya optimis sih 3 poin. Tapi kalau misalnya apalagi ada VAR ya, yang pertama aja VAR-nya luar biasa ngaco ya, kita hmm, defense everybody itu selalu saya jadi speaker gitu kayak gitu ya memang akan berat dan bisa saya, tapi saya tetap harus optimis. 3 poin mudah-mudahan dengan catatan ya itu, kalau dilihat formasinya Vlahovic, Di Maria sama Biasa ya itu di tangan lah 3 poin, bahkan bisa besar lah mudah 2-0, tapi kalau enggak akan berat ya, 1-0 pun juga alhamdulillah gitu. oke, jadi sulit atau tidak nanti tergantung formasi gitu ya. Betul, betul, Oke. betul. Oke, Sur, gimana Sur? Pertandingan ini akan menjadi sulit atau seperti apa Sur? Karena kita juga belum menang karena di leg pertama kalau memang tidak ada VAR, maksudnya tidak ada Memiliki Salernitana nggak kejadian lah Bro Jeki. Oke, ya jadi ada faktor luck seperti salah satunya keputusan-keputusan kontroversial VAR. Nah, Bang Pungki melihatnya gimana nih? Itu gua di situ gue tulis dari kompas.com ada sebuah headline yang luar biasa menarik, Juventus vs Salernitana diwarnai keputusan terburuk sepanjang sejarah VAR. Nah, jadi dianggap game ini adalah salah satu game yang bisa dilihat, wah VAR-nya ini sangat kontroversial gitu loh. Nah, apakah lo lihat ini akan menjadi kecenderungan lagi? Akan ada kontroversi VAR lagi nggak Bang Pungki di game ini? Oke, ya gue setuju banget itu, kita ya seperti gue bilang Juventus pasti everybody betul ya, karena memang VAR selalu memihak orang lain ya, betul. Kita aja jarang ya, penalti juga itu ya artinya gue memang orangnya bukan seperti beberapa fans yang memang terlalu fanatik banget, tapi itu fakta gitu. Dan gue setuju banget yang saya tanya itu yang tadi disampaikan Bro Surya, milik itu benar-benar bersih, itu yang gue heran banget ya, itu level kampung lah kalau kalau boleh kasar ya, Iya, itunya iya, iya. apa wasitnya lah ya, tapi intinya kalau gue pribadi sih memang kalau VAR pun ada, tapi kalau formasinya memang eh, bagus ya dan memang lagi perform Di Maria, Vlahovic sama Chiesa nggak masalah. Artinya kan bisa aja ada VAR, tapi kan kalau kita lebih banyak mencetak gol ya, ya bisa menjadi apa? Tetap tidak ada problem di VAR gitu loh. Bisa terjadi VAR lagi, tapi kayaknya sih dengan beberapa apa? Beberapa yang gue lihat ya, yang sekarang ada perkembangan pengadilan atau apa, yang pasti tentunya wasit pun juga akan Akan tidak lebih hati-hati lagi ya ya untuk memberikan keputusan ya. betul, mudah-mudahan ya seperti itu tidak akan Oke, seperti oke. yang semena-mena waktu lawan Sangatta sebelumnya gitu aja. Harapannya itu Oke. sih. Oke, ya memang
intinya memang kita harus fokus pada performan kita sendiri sih. Kita nggak bisa mengandalkan luck atau unluck, nggak beruntung atau beruntung gitu loh ya. Karena pada prinsipnya ya kalau kita nggak performanya nggak bagus, ditambah ada kontroversi, hancur lah sudah. Ya. Jadi memang kita tetap harus fokus performa kita bagus melawan Salernitana karena kita harus sadar kita ini di ranking yang sangat jauh dari mana-mana. Jadi nggak ada alasan untuk tidak total di setiap game ya. Jadi menurut gua fokusnya adalah performa lu bagus, baru habis itu ya biarin deh, lu mau VAR atau nggak VAR itu udah memang di luar kuasa Juventus sih, Setuju. ya kan? Oke, Salernitana vs Juventus itu aja sedikit aja karena nih gua nggak ngerasa ini game besar ya, jadi gua nggak mau mempreview yang gimana-gimana. Tapi kita langsung aja lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah, nah dari tadi kan Bang Pungki ngomongin informasi. Nah, ada satu informasi, ada satu berita yang belum tahu juga memang akan terjadi atau enggak, bahwa Allegri nanti bisa saja akan menggunakan formasi kembali ke pegangannya dia dulu-dulu, yaitu 4-3-3. Yang udah-udah kan selama ini kan formasinya adalah 3-5-1-1. Nah, jadi makanya apakah benar-benar balik lagi ke 4-3-3 ataukah masih menggunakan 3 back yang seperti beberapa pertandingan ke belakang, 3-5-1-1. Nah, bagaimana lu melihatnya? Apakah lebih ke 4-3-3 atau 3-5-1-1 Allegri nanti pas pertandingan lawan Salernitana? Karena ada kemungkinan Vlahovic, Chiesa, dan Di Maria akan bermain bareng. Dan Fagioli, Rabiot akan bermain bareng bersama Locatelli di tengah. Jadi menurut Bang Pungki, melihat dari informasi berita yang ada, mana yang lebih akan dipakai Allegri nanti mengacu sama pertandingan sebelumnya dan informasi berita ini? Apakah ke 4-3-3, 3-5-1-1, ataukah Bang Pungki punya formasi tersendiri yang pas untuk Juventus? Dari tadi kan ngomongnya nih di beberapa slide, tadi kan di awal formasi. Nah ya udah, lu ngomong deh tuh formasi di sini. Oke. Gimana Bang Pungki? Sebenarnya ya kalau boleh dibilang favorit formasi gue dari dulu memang 4-3-1-2 ya kan. Tetapi kan di sini nggak kemungkinan kalau gue pelatihnya 4-3-1-2 ya kan. Seperti dulu Del Piero di belakang tuh. Nah kalau ini kan memang agak bingungnya memang 4-3-3, 3-5-1 pilihannya. Kalau menurut gue ya, karena memang Allegri seperti itu. Jadi kalau menurut gue sih tergantung bagaimana kesiapan pemain yang ada masuk. Kalau misalkan memang biasa Di Maria siap gitu ya untuk masuk, Vlahovic juga prediksi gue sih 4-3-3 ya kan, dan menurut gue sih memang itu yang paling lumayan lah ya. Ya kalau misalnya nanti udah gol, kemudian memang musuh memang serang, kita bisa beralih dulu ya, bukan bertahan, tapi artinya tidak terlalu banyak pemain striker ya atau yang penyerang gitu. Nah tapi kalau misalkan pemainnya kita kan nggak tahu kan, Chiesa, Di Maria itu udah tahu sendiri lah ya. Tapi lebih untung daripada Pogba yang bukan gaji buta ya. Jadi tentunya bisa 3-5-1-1. Itu ya gue nggak bisa jawab detail ya, karena memang Allegri unpredictable ya. Itu yang agak sedikit diragukan ya kan sebetulnya itu. Tapi feeling lu akan seperti apa? Ya. 4-3-3 apa 3-5-1-1? Contohnya kemana? Ya kalau misalnya sekali lagi kalau kelihatannya sih tidak ada masalah ya Di Maria sama Chiesa, dan itu memang impian gue pribadi ya. Mungkin strikernya bisa aja Vlahovic atau Kane, tapi yang penting ada Di Maria sama Chiesa. Itu harapan gue, dan mudah-mudahan sih gue pikir sih 4-3-3-nya tuh Di Maria sama Chiesa ada gitu. Oke, jadi lebih akan terrealistisnya adalah 4-3-3 ya, bahwa nanti yang lo Bang Pungki harapkan adalah Chiesa, dan yang penting Chiesa dan Di Maria main bersama gitu ya. Betul. Apalagi lawannya Salernitana ya, betul kata Bang Jeki ya, harus babat habis lah. Oke, harus digas terus ya. Gas. Oke, Sur. Ya tadi kan udah jelas ya, ada informasi bahwa kemungkinan Allegri akan memasang 4-3-3 ya, karena berkaca pada kemampuan dari pemainnya yang sudah siap nih. Ada Chiesa, ada Vlahovic, dan ada Di Maria. Makanya ada asumsi seperti itu. Memang belum dikonfirmasi sih apakah Allegri akan 4-3-3 atau 3-5-1-1. Nah, menurut lu gimana, Sur? 4-3-3 jelas, karena kita harus gaspol. Gaspol. Di Maria di kanan, Chiesa di kiri, kemudian di tengah itu bisa lah Vlahovic itu membantai-bantai Salernitana.
Nah, ada Rabiot, Fagioli, Miretti. Itu bisa bergantian juga. Dan untuk backnya sendiri kita punya Mattia De Sciglio dan Alexandro. Ya memang performanya itu untuk melawan Monza itu nggak bagus. Cuman ngelihat dari formasinya di mana milik itu cedera dan kemungkinan penyerangnya hanya Vlahovic dan Kean, 4-3-3 lebih realistis untuk digunakan, Bro Jiki. Oke, jadi tadi ya 4-3-3 berarti lu lebih memilih realistis untuk digunakan ya. Tuh. Oke, kalau gue sama juga sih, gue juga melihat bahwa Allegri ini kan emang idealnya dia sering memakai 4-3-3 di season pertamanya dia waktu bersama Juve di season keduanya ini memang Allegri itu sangat menguasai banget 4-3-3. Kalau lu ada orang yang tepat di 4-3-3, Allegri itu bagus memakai 4-3-3. Cuman masalahnya kan selama ini tidak ada pemain-pemain yang benar-benar sama lagi dengan kualitas di season yang pertama gitu loh. Season pertama kan bagus-bagus kan pemainnya, makanya dia bisa 4-3-3. Nah, kalau emang 4-3-3, berarti line up-nya siapa nih, Sur? Dari kipernya siapa nanti? Kiper Kiper, untuk back, tengah, sampai penyerangnya di tiga penyerang itu siapa aja line up-nya nih? saat ini kecenderungannya ke Perin untuk kiper, Bro Oke, Jeki. kiper Perin, terus backnya, back tengahnya Untuk dua. back kiri lebih cenderung ke Alexandro karena Allegri lebih percaya Alexandro untuk Serie A menurut saya. Oke, terus back tengahnya dua. Back tengahnya Bremer dan Gatti dan Oke, Danilo akan dipasang sebagai back kanan. Danilo Seperti itu. back kanan ya. Oke, terus Ah, tengahnya. ada kemungkinan untuk De Sciglio untuk menggantikan Alexandro, kemudian tengahnya itu lebih cenderung ke Fagioli, Rabiot dan Miretti. Oke, depannya. Depannya Di Maria, Chiesa dan Vlahovic. Oke, ya jadi kalau untuk tengah depan nggak beda ya sama yang udah diberitakan ya. Berarti tinggal belakangnya lu lebih memilih duet Gatti Bremer, terus Sandro di back sayap dan Danilo di back sayap ya. Betul. Oke, oke kalau gitu. Thank you tadi lu udah katakan formasinya bahwa akan realistis di 4-3-3, line up-nya udah jelas. Nah, kalau Bang Pungki line up-nya belum nih. Line up-nya siapa nih yang akan dipersiapkan lawan Salernitana menurut versi lu Bang Pungki? Iya, jujur kalau eh, agak-agak ini ya, nggak terlalu bisa prediksi ya kalau kalau misalnya line up. Tapi kalau dilihat memang eh, Perin bisa menjadi alternatif ya Jadi untuk kipernya rotasi. Perin ya. Iya, bisa rotasinya itu. Tapi kan tentunya kalau nggak salah minggu depan lawan Nantes belum ya? Oh, Belum bukan? belum lawan Fiorentina Bukan. dulu. Iya, iya, belum. Oke, bisa Perin betul. Kalau itu kemungkinan besar Perin. Nah, tapi yang bingung yang kiri ya kan antara Alessandro atau Matteo De Sciglio. Menurut gue itu masih masih dilihat situasinya. Tapi Berarti yang jelas memang yang kirinya itu ya, yang kirinya Matteo De Sciglio atau eh, Sandro. Nah, justru kalau kalau gue pribadi ya, ini bisa bisa aja salah bisa benar, tapi tengahnya justru bisa kelihatan Danilo sama Bremer karena Danilo memang di kanan, tetapi eh, dilihat dari beberapa pertandingan terakhir bisa efektif di tengah juga, apalagi bisa aja jadi kapten ataupun jadi penyemangat ya ya Danilo Bremer jadi bek tengahnya gitu ya maksudnya ya. ya ini gue pribadi ya bisa salah, tapi yang paling kanan bisa aja Cuadrado lagi lumayan bagus ya dengan memang sih untuk bertahannya agak kurang, tapi kayaknya sih bisa Cuadrado yang main, kemudian di tengahnya ya itu Fagioli, Locatelli dan Rabiot menurut gue ya bisa bisa Oke bisa. oke. Nah, kalau depannya ya kalau idealnya betul Di Maria, kemudian Vlahovic dan Chiesa, tapi dengan catatan Chiesanya memang nggak ini nggak ada kambuhan ya. Kalau kambuhan ya ada plastik lah ya. Oke. Jadi tadi menarik juga ya bek kanannya Cuadrado, bek tengahnya yang menarik Danilo sama Bremer ya. Ya, kalau Oke. menurut gue itu ya. Oke, terus tengahnya? Ya tengahnya harusnya sih Fagioli, Locatelli, Rabiot ya. Oke. Kalau kalau 4-3-3 ya, kalau empat tiga Hmm. tiga Fagioli, Rabiot dan Locatelli. Kalau gua pribadi sih kalau Locatelli sampai dicandangin itu ya cari mati lah Allegri. Harapannya sih jangan ngaco lah ya. Kalau Locatelli lagi bagus dan memang kita lihat mudah-mudahan Juve ke era dulu ya yang dimana banyak pemain Itali itu yang harapan gua pribadi ya gitu. Seperti itu. Oke, berarti depannya sama Ya, seperti apa yang tadi diutarakan ya, sama berita ini juga ya. Di ya. Maria, Chiesa dan Vlahovic ya.
Kalau 4-3-3 itu harapannya jangan sampai berubah lah. Nah, Oke, gue juga lebih melihatnya begitu sih untuk pertahanannya kayaknya Danilo Bremer lebih lebih menarik sih sama bek kanannya Cuadrado sih. Karena kalau kalau Cuadrado kecenderungannya selalu dipasang sama Allegri. Even dia mau 4-3-3, 3-5-2, Cuadrado itu selalu main terus di line up tengah. Kayaknya Allegri suka dengan Cuadrado. Jadi selalu suka dia Pak Cuadrado, Alexandro suka dia. sorry, Gitu. kalau 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 boleh tambah, gue bukan fanatik Cuadrado, tapi kalau mau jujur, Cuadrado menyerangnya bagus gitu aja. Mau even dia eh, maaf konyol gitu juga harusnya dia apa umpan lebih ada kemungkinan bisa gol ya. Tapi Hmm. ya dari sisi musuh pasti akan menjadi ragu-ragu untuk melepas Cuadrado karena kan dia akan musuh seperti Chiesa mirip lah. Tapi kalau Cuadrado memang harusnya bisa bertahan, tapi dia lebih ke arah nyerang lah gitu loh. Dan mudah-mudahan Bremer sama Danilo bisa nge-backup gitu saja sih. Makanya Danilo Oke. kan agak sedikit ke kanan tuh. Nah, jadi ada feeling dia udah bisa di tengah, tapi kalau Cuadrado lolos gitu ya, dia maju ke depan tiba-tiba ada serangan balik, kemudian Danilo bisa backup. Oke. Ya, jadi Cuadrado nanti menurut Bang Pungki akan di backup oleh Danilo gitu ya. Iya, iya, iya. Oke. Itu aja tadi line up tentang formasi. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan prediksi kita ya bahwa nanti formasinya adalah 4-3-3. Oke. Terakhir adalah tentang preview ini kira-kira skornya berapa nih? Skornya berapa, Bang Pungki? Ya kalau 4-3-3 ya kan Hmm. harusnya minimal 2-0, bahkan bisa 3-0. Oke, minimal 2-0 dan 3-0 ya. Ya. Oke, siap. Gimana Sur? Kalau lo Sur? Gua 3-1. Oh, tiga Karena satu. ini pemain yang namanya Kandreva tuh dalam tanda kutip agak-agak gimana gitu kalau sama Juve. Hmm. Sebelum di Salernitana juga kita juga agak kesulitan ini ngelawan Kandreva ini. Tapi skor 3-1. Padahal kan Reva mantan pemain Juve. Iya, seperti itu Bro Jiki ya. Semoga nggak VAR kejadian lagi karena tolonglah Juve itu VAR itu parah banget Sergio setengah meter itu. Aduh ya Iya, iya, kan. iya. Oke, ya 3-1 kalau gue ya standar lah 2-0 lah. Ya mudah-mudahan hasilnya nanti sesuai dengan prediksi kita ya dan tidak ada lagi Amin. kontroversial-kontroversial seperti VAR dan tadi yang gue bilang bahwa ini game harus total semua. Kita ini posisinya minus loh, posisinya. Ini kita Betul. bukan di ranking 2, ranking 3 gitu loh. Yang istilahnya lu kalau nggak Scudetto palingan lu Liga Champion gitu. Nggak gitu juga. Kita di posisi Iya yang Bro nggak Jiki. bakal kemana-mana. Betul, betul. Wah, Oke, thank you tadi Bang Pungki udah ngasih tahu salah satu formasi keinginannya, line up-nya. Suryo juga tadi udah ngasih tahu juga formasi dan line up keinginannya. Mudah-mudahan itu menyesuaikan hasil yang kalian tadi utarakan juga. Oke, kita lanjut lagi Amin. ke materi selanjutnya. Kita sudahi aja tentang preview. Nah, ini salah satu isu yang menarik juga buat kita diskusikan bahwa Locatelli akan di-extend kontraknya untuk sampai tahun 2026. Itu mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun lagi. Terus juga ada kenaikan gaji. Seberapa penting pemain ini buat kalian dan layakkah dia bersama Juventus untuk lebih lama? Gimana, Sun? Locatelli ya, Locatelli versus Monza aja di babak kedua dia melakukan percobaan tendangan yang luar biasa sebenarnya. Tapi entah kenapa kiper Monza itu menjadi super. Udah. Nah, versus Lazio Locatelli memberikan kontribusi yang luar biasa dengan dibantu Kostik tentunya ya yang terjadinya golnya Bremer itu ya. Tapi akan tetapi itu Locatelli peran penting gabungan antara Marchisio dan Vidal kalau menurut saya Bro. Oh gitu ya. Terus kalau dia diperpanjang berarti sangat layak ya untuk Juventus ya. Sangat layak kalau perlu diberikan bonus appearance, bonus goal dan bonus-bonus yang lain karena potensial dan bisa menjadi inti utama Bro Jeki. Kalau posisi Locatelli sendiri menurut lo udah posisi yang terbaik nggak buat dia? Karena dia kan sebenarnya kan di Sassuolo bukan bermain di atas back. Nah kalau lu sendiri melihat posisi sekarang yang ada di atas back seperti ini, ya mungkin bahasanya di playing playmaker seperti ini, menurut lo itu formasi yang cocok buat Locatelli atau sebenarnya Locatelli bisa di posisi yang lain supaya lebih maksimal apa gimana? Untuk posisi yang sekarang penempatannya itu sudah sesuai menurut saya Bro Jeki. Di Hmm. mana kelihatan kok lawan Monza di babak kedua sudah mulai
tune in dan hanya keberuntungan aja Monza menjadi kipernya jadi jago ya kan. Terus habis itu lawan Lazio, melawan skuadnya Lazio di tengah itu dia cukup kuat, memberikan fondasi, kemudian membangun build up sampai ke depan seperti itu Bro Jeki. Udah pas. Oh gitu. Oke. Oke, kalau gitu, thank you. Intinya dari Suryo bahwa Locatelli memberikan pengaruh yang besar ya buat Juventus ya. Iya, jelas. Oke, dan sangat layak untuk mendapatkan kontrak perpanjangan. Nah, sekarang Betul. gue ke Bang Pungki. Gimana Bang, Ya, melihat Locatelli salah satu pemain penting yang ada di Juventus, layakkah untuk mendapat perpanjangan kontrak dan seperti apa Bang, lu ngelihatnya Locatelli? oke. Kalau ke gula setuju banget. Nah, tapi memang kalau posisi agak sedikit tidak terlalu apa sebetulnya menurut gue sih ada posisi yang lebih saat waktu memperkuat Itali waktu Oh ya, Itali Euro itu ya. Euro, iya. Nah, tapi kalau gue lihat sih mungkin saja ya, gue kurang paham artinya kan dengan skuad Juventus sekarang mungkin aja Locatelli yang sekarang cocok, terutama betul setuju sama Bang Suryo di saat lawan Lazio. Tapi intinya mungkin ada sedikit subjektivitas bahwasanya Locatelli itu menurut gue sih pemain di atas rata-rata dan Itali banget ya. Tapi gue nggak bisa disamain misalnya atau Marchisio atau Tacinali itu gue agak terlalu paham ya. Tapi kelihatan Locatelli memang bukunya yang sosok yang lebih. Mungkin kalau gue bandingin sih dengan Jorginho lah hampir, tapi Jorginho lebih bagus ya. Tapi ada beberapa sisi yang menurut gue lebih bagus di Locatelli. Artinya ada beberapa yang gue lihat dari determinasinya mungkin ya. Ada beberapa yang cocok di Juve. Kalau Jorginho memang dari dulu gue harapan itu ya, sebetulnya harapan untuk kita di Juve, tapi kan sekarang sudah enggak, dan harapannya memang Locatelli itu bisa menjadi satu puzzle yang gabungan untuk mengasuh ya Fagioli, mungkin ada Miretti yang gue pribadi subjektif juga bahwa pengennya tim Italia terutama di tengah itu memang tim Juve itu Italia semua gitu loh. Nah itu Locatelli itu benar-benar gue setuju banget sama Bang Suryo, harus kita manja lah gitu, harus kita kita naikkan biar dia menjadi motivasi tinggi dan juga bisa menjadi legend baru gitu. Itu harapan gue sih, Locatelli akan sangat berguna untuk Oke, kalau jadi legend berarti memang kontribusinya dan durasi bermain Juventusnya juga bisa cukup lama ya, berarti sama Juventus ya. Amin, betul harusnya gitu. Oke, gue melihatnya Locatelli salah satunya adalah mengenai posisi, ya memang posisi paling bisa dia keluar kemampuan. Dia kan punya potensi bisa bikin gol tuh. Dia Betul. bagus waktu di Euro tuh di posisi bukan di atas back, dia posisi box to box. Nah itu bagus sih. Tapi ada satu satu karakter yang berkembang dari Locatelli di sekarang ini adalah dia fighter. Dia berani bertarung. Ini yang menurut gua salah satu notice buat dia bahwa dia ini kalau bertarung itu kan berarti kan fisiknya bagus ya, fisiknya bagus, endurance-nya bagus, daya tahan dia bagus, napasnya bagus. Karena kan bersentuhan dengan lawan itu kan bukan nggak keluar energi, justru memakan energi. Iya, dibanding dibanding betul. dibanding lari-lari kecil menjaga posisi itu energinya nggak terkuras banget, lebih terkuras lagi ketika lu harus Betul. mendapatkan satu gesekan-gesekan sama pemain lawan, dan itu satu satu karakter yang dia berkembang untuk saat ini. Dan satu karakter lain adalah dia lebih berani untuk passing vertikal ke depan ya, kayak waktu lawan Lazio kemarin kan sayangnya Kean nggak gol ya. Iya. Itu, nah, menurut gua percobaan-percobaan dari Locatelli seperti itu harus diperbanyak supaya dia itu kan asis yang dihitung itu kan asis yang menjadi gol kan. Betul. Nah, Betul. asis yang menjadi gol itu kan biasanya direkam. Istilahnya kan gitu. Jadi kalau Betul. dia mau direkam asis-asis keren-kerennya, mau mendapatkan spotlight atau perhatian dari publik bahwa Locatelli ini adalah level elit, ya dia harus memberikan asis. Betul. Betul. Iya, Karena betul. kalau dia tidak memberikan asis, tidak memberikan gol, ya gue khawatir yang seneng sama dia hanyalah Juventini aja. Sebenarnya spotlight dari eh, publik di luar dari Juventini nggak terlalu banyak gitu loh. Karena kan orang kan cenderung kan kalau nonton di luar dari klubnya kan hanya yang dilihat cuplikannya aja, golnya aja atau asisnya aja. Kan Betul. orang nggak bakal lihat juga gamenya Juventus gitu kan. Iya. Tapi itu betul, nanti tadi saya tambahkan. Jadi ada yang menurut gua tuh Locatelli itu turun naik gitu loh. Jadi
belum stabil. Nah, mudah-mudahan sih dengan adanya kepercayaan dan memang sekarang Allegri lebih ini ya lebih stabil. Kadang di satu pertandingan dia benar-benar fighter gitu ya kan. Tapi kadang-kadang juga sebenarnya bukan nggak fighter juga, tapi kayak kurang ini misalnya gampang frustasi gitu misalnya. Bukan gampang frustasi, sorry sorry. Permainannya itu biasa gitu loh, kayak biasa Hmm. ya. Mungkin mungkin lawannya berat kali atau di marking dan dia dari kondisi kurang pas. Nah itu yang menurut konsistennya agak dijaga ya. Jadi kan akan bisa lebih stabil untuk memperkuat Juventus. Oke, berarti konsistensi ya. Betul. Oke, terus ada lagi tuh terakhir tentang Locatelli. Ya, kenapa gue bilang itu ada sedikit Arturo Vidalnya? Karena benar kata Bro Jeki, ada improvement yang dia buat. Dia berani duel sekarang, tackling-tacklingnya makin bersih. Kemudian ambil napas, tarik napas, buang napas, pas posisi jatuh, hampir jatuh. Eh, itu udah mulai ya makin bagus sih improvement yang dibuat itu. Oke, ya mudah-mudahan kita melihat perkembangan Locatelli ke depan menjadi pemain yang level elit ya. Amin, Ya, amin. supaya Locatelli ini bisa sejajar sama gelandang-gelandang tengah dunia yang seperti Kroos, seperti De Bruyne, seperti apa ya. Ya kita Ya, belum bisa, Locatelli belum nyampe sana karena belum ada hasilnya. Cuman ya kita berharap Locatelli bisa punya hasil dan bisa sejajar dengan mereka gitu. ya. Oke, itu mengenai Locatelli kita tunggu saja nanti mungkin di akhir musim akan lebih jelas tentang kontraknya. Nah, sekarang kita mengenang-enang dulu nih salah satu memori aja dulu. Nah, ini gua angkat ini karena kebetulan Juventus kemarin memberikan biasa lah ya, announce pemain-pemain yang mantan pemain Juventus dengan happy birthday segala macam. Terus gue lihat dari apa situasi opini yang ada di sosial media bahwa rata-rata memberikan apresiasi yang sangat bagus sekali walaupun hanya 2 musim. Tevez ini kayaknya nempel di para hatinya Juventini. Padahal hanya 2 musim loh. Ya kan. Sebenarnya lebih lama dibanding Morata atau Dybala, tapi nempel banget Tevez ini. Nah, gue setuju Tevez ini nempel banget karena dia badak banget dan banyak gol-gol yang ajaib, Ya, gol-gol hebat, Oke, Billy. gol-gol. Oke, ya udah. Gimana Bang Pungki, memori lu terhadap Tevez ini Carlos yang Tevez, ya walaupun gue hanya setuju dua banget. musim, Gue apa satu memori salah lu satu tentang yang Tevez? admire him. Ya, artinya memang boleh sedikit ya, sedikit karena ya apalagi terakhir ya. Gue mungkin sedikit apa pengen bilang ya bahwa eh, fanatik gue ke Juventus sebetulnya dulu tuh waktu 1984 waktu umur gue masih 10 tahun. Nah itu awalnya Platini eh, Buset. waktu juara Piala Piala. Buset. Oke, Tapi oke, itu oke. Buset. enggak, sorry sedikit aja karena memang itu akan terkait. Nah waktu itu kan Iya, memang iya. bokap gue tuh bener-bener fanatik juga tuh selain Emang Persib ya. tahun segitu, sorry, gue just mari nanya juga ya. Tahun segitu Sorry, siap. emang nonton bolanya di mana? Di TV ya? Di Emang TV iya mas di TV ya nonton hitam bolanya. putih yang legend itu yang Belaupung atau apa tuh lupa pokoknya yang bisa kayak lemari gue Iya inget iya banget iya. karena umur gue 10 tahun dan waktu Di itu gue bener-bener Juventus Liga Italia disiarin gitu atau Liga Champion? enggak, champion Liga Champion. kalau Italia gue nggak paham. Nah Nggak saat paham. itulah saat itulah gue dicocokin suka bola sama bokap ya kan selain apa ya selain liga lokal ya kayak yang utamanya memang awalnya gue nggak ngerti itu Juve atau apa karena hitam putih kan ya apa Juve Juve apa Liverpool juga nggak paham terus nggak paham ada tragedi. Nah di situ ya tidak langsung bokap memang mengarahkan ke sana. Memang di perjalanannya kan memang nggak langsung Juve banget gitu ya. Tapi pas apa awalnya sempet tuh Van Basten tuh kan ya. Van Iya iya Basten iya. Legend. Nah kemudian begitu Baggio masuk Juve kembali lagi. Apalagi Del Piero udah apa udah masuk di hati ya. Itu Iya iya, iya. apa istilahnya mengalahkan segalanya meskipun masih ada Fieri, Ya lebih jatuh cinta Rafael. lagi lah istilahnya. Betul, betul, betul. Karena memang ada subjektivitas terkait dia muda ya kan, memang agak kecewa pas dia pergi. Nah, setelah ada Tevez, sebetulnya itu harapan tinggi juga sih ya untuk di luar ini. Tapi kalau gue pribadi memang seharusnya Italia sih kalau gue pribadi yang memang di Juve yang menjadi maskot ya. Kemudian ada Baggio kan harapannya. Kemudian ada Del Piero. Setelah itu kan ada ya Tacchinelli lah, ada apa harapannya apa Marchisio ya kan Hmm. atau si ini si botak itu siapa lupa lagi yang yang The Next Del Piero taunya bukan Del Piero tuh siapa lupa yang di Yang Gio tahun Pinto. musim yang musim berapa? Amerika ke Liga Amerika atau Liga ke ini
Jadi itu seperti itu. Ada ya. Giovinco. Yes, Sebastian Giovinco. Sorry, aduh, Giovinco. lupa faktor umur. Udah Hmm. hampir 50 nih. Ya, nah, maksudnya memang TVS itu gue pribadi benar-benar kalau TVS masuk tuh mungkin ya kalau gue pribadi mirip Chiesa main kalau lagi fit ya. Jadi Iya, iya. gue pikir wah ini pasti akan di belangsak tuh pemain pemain lawan tuh akan belangsak gitu kan kalau ada TVS karena memang eh, dia mungkin pemain Argentina tapi agak berbeda dengan beberapa pemain Argentina yang flamboyan. Rabat itu kan flamboyan tapi dia Hmm. killer. Kemudian banyaklah Hernan Crespo lah, ada sekarang juga ya banyak pemain Argentina yang stylish. Tapi kalau Tevez menurut gue beda. Mungkin mungkin gue bisa salah bisa benar dan itu tergantung bagaimana apa kriteria ataupun selera ya. Tapi gue lihat memang kayak dia kayak kayak gabungan ya antara fighter dari seorang pemain Meksiko dan juga apa berbeda lah. Intinya Tevez itu memang badak juga kalau menurut gue mirip Iya. Sergio David gitu ya dia kan. Tapi dia Iya. bedanya striker yang sangar gitu di depan. Artinya dia bisa bertarung bagaimana caranya bisa berebut bola, bagaimana dia bisa cetak gol. Itu yang harus patut tiru ya kan. Ya mohon maaf gue juga kalau Dybala juga harapan tadinya ya kan, tapi dia kan agak sedikit flamboyan memang sesuai dengan gayanya ya kan. Tapi Tevez memang benar-benar kalau gue pribadi sih luar biasa ya itu dan salah satu gue yang sangat-sangat fans sama dia juga Tevez dan ya harapannya kita menemukan lagi striker yang seperti itu loh karena kalau gue pribadi sih untuk striker belum ada yang memang dari segi sangarnya badaknya dan gak mau kalah di kotak penalti larinya itu hanya TP saja ya memang sih kayak pasalnya apa Del Piero Inzaghi bagus ya di kotak penalti ya Hmm. 10 offset 1 gol misalnya kan atau gitu tapi itu kan beda dengan kekuatan fisik ya, kayak Hmm. gitu ya kalau kalau gue lihat jarang banget yang seperti itu lagi ya untuk bisa seperti Tevez dan ya semoga harapannya ada Tevez dan gue setuju banget Tevez salah satu pemain yang memang kita harus admire ya kita harus patut kenang meskipun dia cuma 2 musim ya tapi sangat berbekas gue juga sangat-sangat berkesan gitu aja. Oke. Satu gol yang berbekas yang masih diingat. Ada Lupa nggak? ada Coba. sih sepertinya lawan Oke. Tes. Tes. Halo? Tes. jadi nggak ada yang spesifik sih ya kalau kalau Tevez tapi memang kalau nggak salah ada piala ini ya piala Toyota piala mana ya selain Del Piero ya Hmm. ada Antar Benoa juga yang TVS juga di Tackle itu bagus juga gitu. Tapi Oke. semuanya gue sih kalau TVS benar-benar apa, kehilangan sih pas dia nggak ada. Jadi awalnya diprediksi biasa kan ya TVS itu ya. Jadi apalagi dia apa sama-sama kalau nggak salah itu ya tidak ada nilainya kan artinya Free free transfer. transfer. Tapi ternyata ya itu seperti halnya Andrea Pirlo luar biasa kontribusinya. Kalau menurut gue sih seperti itu. Oke, thank you Bang Pungki ya. Sudah menceritakan juga nih sejarah Bang Pungki mencintai Juventus dari tahun pra Champion kemerdekaan ya makanya juara sudah suka champion. Juve ya. Oke, oke, oke. Sungkem nih sama Bang Mungkin. Thank you, thank Kenapa? you. Nggak Thank itu you. karena di bawah bapak aja kan jadi apa namanya ya awalnya terpengaruh tapi jadi lama jadi jatuh cinta banget tapi ya ya jangan jangan fanatik buta lah gitu kan kita harus intelek juga lah kalau sebagai fans kalau menurut gua sih Iya, kayak iya, gitu. iya. Oke, thank you Bang Pungki. Kita gantian ke Suryo. Gimana Sur? Memori lu tentang Tevez Sur? Suatu penyerang yang mempunyai tinggi 1,71 cm, 171 cm, kelahiran 5 Februari 1984, bisa dua posisi, second striker dan center forward, di mana pada saat itu skuad kita memiliki seorang fighter yang bernama Mario Mandzukic. Ya, kita perlu ingat kita punya Marchisio, kita punya Vidal, punya Pogba, kemudian Pirlo, dan ini yang namanya Carlos Tevez dengan tendangannya yang kalau bisa kita bilang kenceng sih Hmm. sebenarnya. Terus dia juga bisa punya gini, sorry, dengan segala hormat dan terima kasih atas jasanya sebenarnya sama-sama pemain Argentina Dybala. Cuman Dybala itu untuk low body balance-nya itu sedikit kurang. Jadi ketika bermain ngotot untuk mendribble
tidak layaknya Tevez. Nah, Tevez itu mempunyai struktur bodinya kokoh, di mana setelah memasuki 18 yard, lewat sedikit, dia akan mencoba mengeshoot, dan itu akan mengagetkan kiper sebenarnya. Nah, di situ Mario Mandzukic bisa mengambil peran, atau katakanlah memang terjadi scrimmage, playing style yang bertumbuh pada Mandzukic, kemudian Tevez itu menjadi pinpoint. Nah, ketika pinpoint, back-back lawan akan tertarik ke dia. Nah, dia itu bisa tektok dengan Marchisio atau katakanlah Vidal yang tiba-tiba coming from behind. Nah, itulah istimewanya Tevez. Dia ngotot, punya body balance, terutama low body balance yang bagus. Ya memang sih, dengan tinggi 171 cm, kita nggak bisa terlalu mengharapkan dia untuk aerial duel, maksudnya duel-duel udara seperti itu. Tapi dilihat dari catatannya, di 2013 19 gol, dan kemudian di 2014 20 gol, Tevez memberikan kontribusi yang oke banget di Serie A 2014 2015, Super Coppa 2013, dan Coppa Italia 2015, Bro Jeki. Oke ya, jadi tadi cukup panjang ya penjelasan lu bahwa siapa Tevez ini punya body Tevez. balance yang lebih bagus dibanding pemain-pemain lain gitu ya, salah satunya ya. Ya, betul. Dan Terus dia ngotot. dia Determinasinya ngotot ya, tinggi. fighter ya. Pede. Ya, ketika dia memegang bola, dia pede. Dan sudah memasuki garis penalti, dia pede buat nge-shoot. Di samping memang tendangannya kencang, Bro Jeki. Oke, ada satu momen gol nggak yang lo ingat dari Tevez? Untuk momen golnya versi UCL itu melawan enak lah dilihatnya versi UCL, tapi sorry gue agak lupa, Bro Jeki. Yang mana? Yang mana juga? Tektok sama Marchisio. Koreksi kalau gue salah ya. Nggak tahu juga, gue lupa kalau nggak diingetin juga sih. Lupa ingat, tapi setiap dia bermain itu Juve dengan ya, mungkin teman-teman Juventus ini bisa ikut memberikan kontribusi dengan mengingatkan bahwa gol-golnya Tevez di UCL atau katakanlah di Serie A. Tapi yang jelas ketika Marchisio, kemudian Vidal dan Pogba, Tevez itu menjadi sangat aman bergerak di daerah penalti, Bro Jeki. Oke. Kalau gue thank you tadi Suryo udah sampein tentang memorinya terhadap Tevez. Nah, kalau gue kembali lagi bahwa Tevez itu adalah salah satu fighter. Kedua, dia punya shoot yang bagus. Salah satu kenangan gue terhadap Tevez adalah waktu dia gol lawan Milan. Itu shoot dari jarak jauh. Terus ada lagi satu gol lagi yang running solo run dari tengah, ngelewatin 4-5 pemain melawan Parma. Nah, itu itu menurut gue, walau tanpa harus ngelihat YouTube lagi, itu salah satu gol-gol yang terkenang sampai sekarang ya. Sama seperti gue mengenang gol Del Piero di gol Intercontinental Cup yang dia volley itu kan ya, semakin gue suka pemainnya, gol-gol itu tetap ada dalam benak gue walaupun gue nggak perlu buka YouTube lagi untuk mengingatnya gitu, sangkin ininya gitu, sangkin itu gol keren gitu. Sama golnya Del Piero tahun 2003 lawan Madrid semifinal itu juga bagus. Gue nonton kayaknya gue masih sekolah deh, itu masih apa ya. Jadi gue ngerasa itu momen itu hadir banget gitu dalam gue nonton Del Piero waktu itu. Jadi ya salah satu Tevez itu ya momen yang paling terbaik ya itu deh. Dia berhasil membawa Juventus ke final UCL, sayang sekali ya dia tidak bisa memberikan UCL, tapi ya 2 musim berkesan, sangat nempel di perasaannya para Juventini, dan banyak pemain yang bisa walaupun cuma 2 musim bisa nempel loh di hati Juventini, ya nggak? Betul. Biasanya kan butuh 4 musim, 5 musim, ini cuma 2 musim tapi nempelnya itu berbekasnya itu sangat-sangat berbekas gitu loh. Sayang Tevez bergabung sama Juventus di akhir-akhir usia, nggak akhir usia sih, karena memang dia sebenarnya masih main sehabis itu di Boca Juniors. Cuman sayang aja nggak lebih muda lagi. Kalau lebih muda lagi mungkin durasi dia bermain bersama Juventus lebih panjang lagi sih, gitu. Not on his top performance, tapi kontribusinya luar biasa. Oke lah kalau gitu. Oke, kita udah ngomong tadi mengenai jadwal Juventus di Februari, kita udah ngomong sedikit aja tentang preview, terus kita udah melihat line up nanti yang kalian prediksikan. Locatelli juga nanti diisukan akan perpanjang kontrak, dan
the next Capitano, bahkan the next legend ya. Kita akan lihat aja perjalanan masa depan Locatelli, dan terakhir adalah memori kita tentang Tevez. Nah, mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini bisa bermanfaat, bisa dapat satu opini yang bagus buat teman-teman soal Juventini yang menonton. Jangan lupa share, like, and subscribe, dan kita akan kembali lagi di minggu depan ya. Minggu depan kita akan kembali lagi, atau beberapa hari kita akan kembali lagi. Terima kasih untuk waktunya Bang Pungki ya, sekali lagi ya. Sama-sama. Ya, abang-abangan Juventus nih, udah nonton Juve dari zaman pelatih nih. Hitam putih tapi itu hitam putih. Yang hitam putih bukan jersey-nya ya, masih semuanya. Semuanya. Hitam putih. Iya. Tapi dari situlah mulai kecintaan Juventus ada. Oke, mantap. Terima kasih Bang Pungki sekali lagi atas waktunya ya. Sama-sama. Oke. Suryo, terima kasih atas waktunya juga yang sering ada di Suara Juventini. Ya, mudah-mudahan kita bisa melihat Juventus ini kembali lagi ke level top ya. Top di Italia, top di Eropa. Amin, top amin. di dunia. Amin. Oke, thank you semuanya. Fino alla fine. Forza Juve. Oke.